Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Az-Zahra dengan NIM 2410911320005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi anatomi yang berjudul Surface Anatomy atau Anatomi Permukaan oleh dosen pengampu saya, yaitu Dr. Oski Liandli, Magister Kesehatan. Anatomi memiliki bahasa Latin yaitu anatome, di mana ana itu berarti bagian atau memisahkan, dan tomne ini berarti iris atau potong. Nah, ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia ini terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu anatomia makroskopia, itu hanya bisa dilihat menggunakan mata telanjang, dan anatomia mikroskopia yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop, seperti pada ilmu bidang histologi. Nah, dalam anatomi ini terdapat sebanyak 3 bidang. Yang pertama itu ada bidang transverse. Bidang transverse ini membagi tubuh menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu bagian atas, dan yang kedua itu bagian bawah. Bagian atas tadi itu superior dan bagian bawah itu inferior. Kemudian yang kedua itu bidang frontal. Bidang frontal ini membagi tubuh menjadi 2 bagian juga, yaitu bagian depan atau anterior dan bagian belakang atau posterior. Kemudian yang ketiga itu bidang sagittal. Bidang sagittal ini membagi tubuh menjadi 2 bagian juga, yaitu sebelah kiri sinisla dan juga sebelah kanan yaitu dextra. Nah, tadi juga pada bidang transverse ini banyak sering banget digunakan dalam CT scan atau MRI supaya bisa melihat potongan tubuh secara horizontal. Kemudian dalam anatomi sendiri juga terdapat istilah arah-arah. Yang pertama itu ada superior. Superior ini bagian tubuh bagian atas dari sini, dari kepala sampai ke sini. Terus inferior ini dari sini, dari pinggul ke bawah ke kaki. Kemudian ada kranial ini maksudnya mendekati kepala, dan caudal ya ke bawah. Terus ada posterior dan dorsal. Posterior dorsal itu tadi ya bagian belakang. Anterior dan ventral itu ya bagian depan. Kemudian ini ada bagian sinisla atau bagian kiri, dan juga ada bagian kanan atau dextra. Dan di sini ada lateral bagian sisi tepi gitu. Terus di sini ada proximal. Proximal itu mendekati pusat tubuh. Kalau distal itu menjauhi pusat tubuh. Dalam anatomi juga ada bagian-bagiannya, yaitu ada bagian yang pertama bagian kaput. Bagian kaput ini itu bagian kepala, kolum itu bagian leher, toraks itu bagian dada, abdomen itu bagian perut, dan pelvis bagian pinggul. Di sini juga ada membrum superius bagian atas dan membrum inferius. Membrum superius ini terbagi menjadi 3, yaitu brachium, antebrachium, dan juga manus. Terus di bagian membrum inferius itu terbagi 3 juga, itu ada femur, crus, dan pes. Nah, ini bagian depannya, ini anteriornya, ini posteriornya. Kemudian next ke bagian kaput dan kolum. Yang paling terlihat dalam bagian kaput ini itu ada rambut. Rambut ini kan tumbuhnya tuh kayak ke belakang gitu kan. Itu ada fungsinya sendiri. Fungsinya itu ya supaya keringat itu jatuhnya tuh ke belakang sini. Jadi walaupun jatuh ke depan juga ada alis. Alis ini yang menjaga supaya keringat itu enggak langsung jatuh ke mata. Karena kalau keringat langsung jatuh ke mata, itu mata akan jadi perih. Ini juga bengkok kayak gini supaya nanti keringatnya kayak gini kan jatuh, dia bakal ke samping. Terus juga ke samping sini. Nah, enggak bakal jatuh langsung ke bawah. Seperti itu. Di sini ada daun telinga, di sini ada helix, tragus, antihelix, antitragus, juga lobulus. Ada bagian hidung. Ini ada os nasal, ada nares, ada alanasi. Dan di sini ada cartilago tiroidea.
Juga ada os frontale, dahi. Nah, seperti itu. Ini bagian kaput dan kolu. Bagian rambut ini tidak hanya tumbuh di bagian kepala saja, tapi bisa juga di wajah dan sebagainya. Ada juga bagian rambut yang tumbuh di pada dekat dengan alat kelamin. Pada wanita itu berfungsi sebagai saat berhubungan seksual itu supaya tidak sakit saat bergesekan dengan penis. Kemudian juga rambut itu berfungsi sebagai pengatur suhu organ di dalamnya. Kemudian nih bagian toraks. Bagian toraks ini ada paru-paru, terus ada trakea. Ini ada kosta atau tulang dada yang buat melindungi bagian dalamnya yaitu paru-paru, dan di sini juga sebenarnya ada jantung di sini atau core. Terus ada bronkus, ada nih bagian sisi yang sudah dipotong supaya bisa dilihat dalamnya. Ada diafragma. Diafragma ini yang supaya memisahkan antara bagian toraks dan juga bagian abdomen. Selanjutnya ke bagian abdomen. Nah, di bagian abdomen ini terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama itu ada bagian hipokondria sebelah kanan. Di situ ada organ yang terdapat itu, di sana ada hati, terus ada ginjal sebelah kanan, terus ada empedu di sini, terus ada juga usus besar dan usus kecil atau usus kecil. Terus di sini ada epigastric region, daerah epigastric. Di sini ada hati juga. Kemudian ada lambung, ada spleen, ada duodenum. Terus ada adrenal gland sama pankreas. Kemudian cleft hipokondrial sebelah kiri, daerah sebelah kiri hipokondrial. Sini ada ujung dari hati tadi, ada lambung. Terus ada pankreas juga, dan juga bagian kiri ginjal dan spleen juga. Terus ada large and small intestine juga. Nah, di sebelah right, di bawahnya lagi sebelah kanan lumbar, daerah sebelah kanan lumbar ini ada ascending colon. Ascending colon ini ke atas nih. Nah, terus ada usus kecil juga, dan juga ada bagian kanan ginjal. Kemudian ke tengah lagi ke bagian umbilikal sudah ada duodenum, ada small intestine, dan juga transverse colon. Terus ke samping lagi di sini ada bagian kiri dari lumbar, sini ada descending colon nih ke bawah. Terus ada usus kecil, dan juga ada bagian kiri dari ginjal. Nah, terus ke bawah lagi di sini ada bagian kiri dari iliac. Sini ada sigmoid colon, dan juga ada descending colon descending. Terus ada juga small intestine tadi. Lanjut ke tengah nih ada hypogastric region. Hypogastric region ini terdapat kandung kemih atau bladder, ada sigmoid colon, ada small intestine, dan juga organ reproduksi. Kemudian ke bagian daerah kiri iliac ini ada appendix, ada cecum, ada ascending colon, dan juga ada small intestine tadi. Lanjut kita ke pelvis. Nah, pelvis ini bagian tulang-tulang pelvis ya. Ini ada tulang pubik di sini. Ini ada sebelah kanan, ada sebelah kiri. Terus ada wing of ilium sebelah kanan, dan juga sebelah kiri ada. Kemudian ada sacrum, dan ini tulang ekor. Ini sekecil ini loh tulang ekor. Jadi kayak harus hati-hati jika jatuh langsung ke belakang itu. Kemudian ada tulang femur nih sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, superior pubic ramus. Sini ada articular cartilage. Kemudian tulang pada apendikular ekstremitas superior. Sini ada 3 bagian tuh, ada brachium, antebrachium, sama manus. Nah, brachium ini terbagi lagi menjadi 3, ada os clavicula, ada os scapula, sama os humerus. Ada artikulasi humeri, dan juga selanjutnya itu ada antebrachium, brachium,
Situ terbagi lagi ada os ulna, os radius, terus ada artikulasi kubiti, artikulasi humero ulnaris, juga artikulasi humero radialis. Nah, seperti itu bagian antebrachium. Kemudian ada bagian manus. Bagian manus ini dibagi menjadi 3. Ini ada osa carpalia dari sini di sini. Terus ada osa metacarpalia. Nih. Sama osa phalanges bagian sini. Ini juga ada artikulasi radiocarpalis di daerah sini, di bagian manus. Kemudian bagian ekstremitas inferior. Di bagian ekstremitas inferior ini terdapat sebanyak 4 bagian ya. Tapi 3 bagian sini. Yang paling ini genu ini cuman melihat ini aja. Yang pertama ada femur. Femur ini terbagi lagi ada 3. Ada sacrum, ada os coxae, ada juga os femur. Tadi ada artikulasi coxae juga di bagian femur ini. Kemudian selanjutnya itu bagian cruris yang kedua. Sini ada artikulasi genu, ada os patella, dan juga ada os tibia dan os fibula. Ada artikulasi genu lagi tadi di bagian cruris. Kemudian bagian terakhir itu ada bagian pedis. Bagian pedis ini terbagi lagi menjadi 3. Itu ada yang pertama osa tarsalia, osa metatarsalia, dan juga osa phalanges. Ini sama seperti bagian manus tadi terbagi 3 juga. Terus ada artikulasi talocruralis di sini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya minta maaf jika saya memiliki banyak kesalahan selama saya merekam video ini. Mohon maaf. Terima kasih pada Dr. Oski Iliani, Magister Kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.